Tutturut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arsyawirono dari Manajemen Keuangan 4B Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran komunikasi organisasi dan proses komunikasi dalam organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Organizational Behavior. Oke, langsung selanjutnya ke komunikasi. Pengertian komunikasi itu apa sih? Nah, komunikasi itu dapat dimaknai sebagai proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi secara umum komunikasi juga dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berkaitan. Komunikasi atau communication dalam bahasa Latinnya adalah communicatio, bersumber dari kata komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Jadi yang kedua itu ada organisasi. Jadi apa sih itu organisasi? Adalah suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk tujuan bersama. Nah, jadi secara terperinci yaitu adalah sebagai tempat atau wadah untuk orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya baik uang, metode, material, dan lingkungan, dan sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi bersama. Lalu selanjutnya ada komunikasi dan organisasi. Hubungan antara keduanya sangat penting karena komunikasi sangat berperan penting dalam organisasi. Apabila komunikasi dalam organisasi tidak ada, maka dapat dipastikan bahwa organisasi itu tidak mungkin akan ada, karena awal organisasi terbentuk pasti karena ada komunikasi. Nah, jadi dalam kehidupan manusia itu harus berkomunikasi, artinya seseorang memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Nah, ini menjelaskan bahwa hakikatnya manusia, bahwa sebagian besar pribadi manusia itu terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesamanya. Di kehidupan ini, manusia sering bertemu satu dengan yang lainnya dalam suatu wadah, baik formal maupun informal. Saling bertukar informasi, ide, gagasan, pendapat, dan ilmu pengetahuan sekalipun. Lalu dalam organisasi itu dalam komunikasi organisasi terdapat dua jenis komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi formal, ya. Yang dalam komunikasi formal itu mengalir berdasarkan hierarki atau struktur resmi organisasi, yaitu mengalir dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun antara anggota secara horizontal. Nah, pesan tersebut itu berupa apa sih? Nah, pesan tersebut itu berupa informasi yang berkaitan erat dengan organisasi tersebut, seperti tugas, perintah, koordinasi, kebijakan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada komunikasi informal, yaitu komunikasi yang biasanya bebas bergerak ke segala arah, tanpa mengikuti komando atau bergantung pada hierarki dalam organisasi tersebut. Nah, dalam komunikasi informal, organisasi biasanya berlangsung di antara anggota organisasi tanpa memperhatikan atribut-atribut keorganisasian. Nah, lalu pesan yang banyak mengalir dalam informasi informal tersebut itu adalah informasi pribadi. Nah, fungsi komunikasi informal adalah untuk memelihara hubungan sosial, persahabatan kelompok informal, penyebaran informasi yang bersifat pribadi dan privat seperti isu, gosip, dan rumor. Lalu, jaringan atau saluran komunikasi formal dan informal dalam satu organisasi itu bersifat saling melengkapi dan mengisi dalam lingkungan organisasi. Nah, jadi komunikasi formal dan informal merupakan saluran komunikasi yang tidak bisa dipisahkan karena adanya saling keterikatan pada keduanya dan saling mempengaruhi satu dengan dan yang lainnya dalam organisasi tersebut. Nah, jadi jika saluran formal tidak terlaksana dengan baik, maka bisa dioptimalkan melalui saluran komunikasi informal.
Lalu ada peran komunikasi dalam organisasi. Komunikasi memiliki peran yang sangat besar dan penting terhadap organisasi. Seperti yang pertama, menyampaikan pendapat. Nah, melalui sebuah komunikasi organisasi, kita bisa menyampaikan pendapat, ide, atau informasi dengan mudah. Karena itulah salah satu peran dari sebuah komunikasi organisasi. Lalu yang kedua ada menyetujui. Nah, ketika kita merasa ide, gagasan, atau informasi yang disampaikan telah sesuai, kita mampu menyampaikan persetujuan atau penolakan. Lalu ada melengkapi informasi. Nah, melalui komunikasi nonverbal dalam komunikasi organisasi mampu melengkapi sebuah informasi yang telah kita sampaikan. Contoh, ketika kita memberikan kebijakan, di situ kita ikut memberikan sebuah pengumuman tertulis yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut asli dari atasan dan patut untuk diikuti oleh setiap unsur-unsur dalam organisasi atau setiap staf maupun kepala di organisasi tersebut. Lalu ada mengekspresikan perasaan atau emosi. Nah, aspek-aspek emosional dari komunikasi biasanya dilakukan dengan cara nonverbal. Misalkan ketika kita sangat akrab atau suka dengan seseorang, maka tanpa sengaja kita mampu tersenyum. Begitupun sebaliknya, apabila kita merasa tidak suka, maka wajah kita akan menunjukkan bahwa kita sangat tidak suka dengan orang tersebut. Lalu ada mempermudah. Maksud mempermudah di sini adalah komunikasi organisasi akan dipermudah dengan komunikasi atau anggota-anggota yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, akan mempermudah mereka dalam menyampaikan pesan, ide, atau informasi yang mereka miliki. Nah, dan mempermudah dalam kelancaran sebuah rapat dalam organisasi. Lalu ada menghubungkan. Nah, dengan adanya komunikasi dalam sebuah organisasi, maka dapat menghubungkan antar anggota dalam sebuah kesatuan yang rukun, menghubungkan antara atasan dan bawahan yang akan menjadi sebuah keselarasan dalam organisasi tersebut. Hubungan yang baik antar anggota merupakan kunci keberhasilan sebuah organisasi. Jadi, tidak akan mungkin dalam sebuah organisasi yang berhasil memiliki anggota yang saling bermusuhan. Walaupun ada perbedaan pendapat, pastilah tidak sampai bermusuhan dengan sesama. Lalu ada menyelesaikan tugas. Nah, setiap organisasi pasti memiliki anggota-anggota yang telah diberikan tugas atau manah. Contohnya, bendahara yang bertugas menjadi koordinator keuangan. Nah, dengan adanya komunikasi organisasi, maka membantu seorang bendahara dalam menyelesaikan tugasnya. Ia bisa meminta bantuan, menanyakan saran atau kritik kepada ketua atau anggota yang lainnya untuk menyelesaikan tugas yang diamanahkan kepadanya. Lalu ada memecahkan persoalan. Setiap organisasi pasti memiliki sebuah persoalan yang harus segera ditangani. Nah, cara memecahkan masalah tersebut adalah dengan adanya komunikasi organisasi. Lalu selanjutnya ada hambatan komunikasi dalam organisasi. Nah, dalam komunikasi terdapat hambatan-hambatan yang ada agar terciptanya dalam organisasi tersebut adalah komunikasi yang sangat kuat agar tidak terciptanya kesalahpahaman dan pertengkaran di dalam organisasi. Jadi ada hambatan manusiawi. Nah, ini terjadi karena faktor-faktor manusia atau pelaku komunikasi organisasi atau human error. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan seperti emosi dan prasangka pribadi, kemampuan dan ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan dan sebagainya. Nah, hambatan komunikasi organisasi yang bersifat manusiawi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ada persepsi selektif atau selective perception. Maksudnya ialah manusia memiliki persepsi sendiri dalam memahami dan mengartikan isi dari informasi yang diberikan dan dia dapat. Lalu yang kedua ada atensi selektif, yaitu selective attention. Artinya manusia lebih cenderung untuk memilih fokus pada komunikasi yang sesuai dengan pilihan pribadinya. Lalu yang terakhir ada retensi selektif.
atau selective retention. Artinya adalah kecenderungan manusia untuk memilih mengingat hal yang mereka minati. Nah, lalu ada hambatan faktor lingkungan. Nah, ini berpengaruh banget pada kelancaran proses komunikasi organisasi. Ada banyak kasus proses komunikasi yang terhambat akibat gangguan dari lingkungan tempat komunikasi berlangsung. Nah, contohnya lingkungan yang ramai atau bising itu sangat mempengaruhi orang dalam memberikan informasi atau menerima informasi. Lalu ada hambatan teknis. Nah, jenis hambatan ini biasa terjadi karena media atau platform yang digunakan dalam berkomunikasi. Gangguan ini terjadi pada media komunikasi seperti radio, jaringan telepon, dan alat komunikasi lainnya. Salah satu contohnya karena jaringan handphone, sinyal yang nggak ada, atau radio yang penerimaan receiver itu tidak jelas. Nah, menurut Cruden dan Sherman dalam buku Personal Management, hambatan teknis dijabarkan yang pertama tidak ada penjelasan atau informasi yang jelas. Kedua, tidak ada prosedur kerja ataupun rencana kerja yang jelas. Ketiga, media yang dipilih tidak tepat. Lalu yang terakhir, kemampuan membaca yang kurang baik. Nah, jadi dalam proses komunikasi organisasi sangat penting untuk menggunakan media yang tepat yang dapat digunakan secara efektif oleh semua anggota. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, sudah dapat meminimalisir hambatan komunikasi organisasi. Nah, lalu ada hambatan situasional, yaitu artinya pembicara atau komunikator benar-benar paham dengan situasi dan kondisi saat komunikasi berlangsung. Lalu ada cara mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama itu gunakan umpan balik atau feedback. Jadi setiap orang yang berbicara memperhatikan umpan balik yang diberikan lawan bicaranya, baik bahasa verbal maupun nonverbal. Kemudian memberikan penafsiran terhadap umpan balik itu secara benar. Lalu ada pahami perbedaan individu atau kompleksitas individu dengan baik. Maksudnya adalah setiap individu merupakan individu yang khas, merupakan pribadi yang khas yang berbeda baik dari latar belakang psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Jadi dalam organisasi terdapat berbagai macam latar belakang individu, ras, agama, dan adat kebudayaan. Maka dari itu, kita patut mempelajari bagaimana cara kita berinteraksi. Lalu gunakan komunikasi langsung. Komunikasi langsung ini, face to face, itu sangat penting karena terhindar dari yang namanya kekurangan atau hambatan-hambatan seperti menggunakan media tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi ketika kita menggunakan komunikasi langsung, hambatan-hambatan media tersebut tidak akan terjadi. Lalu gunakan bahasa yang sederhana dan mudah. Nah, kosakata yang digunakan harusnya dapat dimengerti dan jangan menggunakan istilah-istilah yang jarang sekali dipakai dan jarang sekali dimengerti pendengar, karena itu akan menyulitkan pendengar untuk menafsirkan informasi tersebut. Jadi gunakanlah pola kalimat yang sederhana, karena kalimat yang mengandung banyak anak kalimat membuat pesan menjadi sulit dimengerti. Nah, jadi yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu apa sih? Jadi komunikasi itu merupakan unsur penting dan memiliki peran besar dalam eksistensi organisasi. Bahkan organisasi berjalan sebab adanya komunikasi dan koordinasi dari atasan pada bawahan, bawahan pada atasan, dan sesama pekerja. Jadi bila semua itu tidak terjadi, maka dapat dipastikan bahwa organisasi tersebut akan terhenti kinerjanya dan bahkan organisasi itu akan berakhir. Nah, maka dari itu ada hambatan-hambatan organisasi yang perlu diketahui agar terhindar dari miskomunikasi atau miscommunication, kesalahan komunikasi. Nah, agar organisasi berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, and share. Terima kasih.